Pagi ini, suasana di berbagai wilayah Indonesia dipenuhi ketegangan sekaligus harapan setelah pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Masyarakat di seluruh Nusantara bergerak cepat untuk memastikan kabar kemerdekaan ini tersebar luas, meskipun sarana komunikasi masih terbatas. Saat ini, kami melaporkan perkembangan penyebaran berita proklamasi di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini kami berada di sekitar Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tempat naskah proklamasi pertama kali dibacakan. Sejak pagi, suasana Jakarta tampak semakin ramai. Masyarakat datang dari berbagai penjuru untuk memastikan bahwa berita kemerdekaan benar-benar telah diumumkan. Para pemuda dan petugas kantor Berita Damai terlihat bekerja tanpa henti. Mesin cetak berbunyi tanpa jeda, memperbanyak teks proklamasi untuk dibagikan ke kantor-kantor pemerintahan dan pemukiman warga. Di berbagai titik kota, para pemuda menaikkan bendera merah putih secara sembunyi-sembunyi karena tentara Jepang masih melakukan penjagaan yang ketat. Radio menjadi senjata paling penting hari ini. Meski Jepang berusaha menutup akses siaran dari kantor Berita Damai, akhirnya dapat menembus hambatan. Berita proklamasi disiarkan ulang dan warga yang memiliki pesawat radio berkumpul bersama tetangga untuk mendengarkan kabar yang telah lama dinantikan. Perjalanan berita proklamasi keluar dari Jakarta tidak mudah. Namun, saat ini laporan menunjukkan bahwa kurir sebagian besar berasal dari kalangan pemuda, bergerak cepat menggunakan sepeda, kereta api, dan bahkan berjalan kaki. Di kota Bandung, suasana tampak penuh semangat. Para tokoh dan pemuda di sana langsung mengadakan rapat begitu menerima kabar resmi dari Jakarta. Stasiun radio di Bandung berusaha menyiarkan ulang berita kemerdekaan, meski mengalami tekanan dari pihak Jepang. Sementara itu, di Surabaya atmosfernya jauh lebih berani. Para pemuda berhasil merebut kantor radio dan melakukan siaran ulang berulang-ulang. Mereka memastikan masyarakat mengetahui bahwa Indonesia telah berdiri sebagai negara merdeka. Poster dan selembaran yang berisi naskah proklamasi ditempel di banyak lokasi umum untuk menguatkan kabar yang beredar dari mulut ke mulut. Penyebaran berita proklamasi keluar Pulau Jawa menghadapi tantangan lebih besar karena komunikasi antar wilayah masih terbatas. Namun, laporan terkini menunjukkan bahwa kabar kemerdekaan berhasil menyeberangi laut melalui kapal-kapal kecil dan jaringan telegraf yang diam-diam diakses oleh para pejuang. Di Sumatera, khususnya di Padang dan di Bukit Tinggi, kabar proklamasi diterima melalui saluran telegram yang dibocorkan oleh pekerja Pos Indonesia. Begitu berita tiba, para tokoh Sumatera langsung mengadakan rapat besar untuk menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Sementara di Bali dan di Lombok, kabar proklamasi baru tiba beberapa hari setelah pengumuman. Meski demikian, penyambutannya sangat meriah. Para pejuang lokal segera menaikkan bendera merah putih dan mengumumkan kemerdekaan kepada warga desa. Di Sulawesi, khususnya di Makassar dan Manado, para pemuda dan pegawai pos berperan besar menyebarkan berita. Mereka bekerja diam-diam karena tekanan militer Jepang. Di Sulawesi, khususnya di Makassar dan Manado, para pemuda dan pegawai pos berperan besar menyebarkan berita. Mereka bekerja diam-diam karena tekanan militer Jepang masih sangat kuat. Namun, semangat masyarakat untuk menerima kabar kemerdekaan tidak terbendung. Demikian laporan perkembangan penyebaran berita proklamasi dari berbagai wilayah Nusantara. Meskipun sarana komunikasi terbatas, ancaman dari tentara Jepang masih ada dan jarak antar wilayah cukup jauh. Semangat rakyat Indonesia untuk memastikan kabar kemerdekaan tersebar tetap menyala. Perjuangan ini menunjukkan betapa kuatnya tekad bangsa untuk merdeka dan bersatu sebagai Republik Indonesia.